Teman-teman, lagi bersama saya Usredi Usman Aga ini. Kali ini bersama kita sudah bergabung Kusnirwahan di Rumah Horbo, Insan Statistik Teladan BPS 2024. Bagaimana sampai beliau terpilih jadi Insan Statistik Teladan? Langsung saja kita ngobrol dengan Kusni. Assalamualaikum, Kusni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Yus, kabar, Kusni? alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Ya, lagi musim hujan ya di Aceh ya? 2 hari ini udah enggak. 2 hari ini terang banget, terang, langitnya biru. Wah, udah mulai panas lagi. Alhamdulillah. Kalau kami di UK akhir bulan kedua musim gugur, nanti masuk bulan Wow, ketiga November, baru Desember ke Februari musim dingin. wah, udah siap-siap dengan apa ya jaket ya. Musim gugur pun sudah menyesuaikan Oh, pakaiannya, sudah di. pakai pakaian musim dingin karena memang udah 4 derajat sekarang, Gus. Wah, 4 derajat. Itu 4 kita derajat kayaknya dan di Bener iya, Meriah kayaknya tuh ya di Simpang 3 mungkin pernah kita dengar di bawah 10 derajat ya. zaman-zaman kita Nggak, SD lah kalau misalnya nggak nyampe ukuran 4. belasan. Jadi kalau zaman SD dulu kita di Takengon sampai minyak Betul, makan itu kan beku ya. betul. Mesti di Kayak kayak margarin. ya mesti diangatkan. Tapi sekarang nggak lagi ya. Oh jauh enggak lah, enggak lagi. Kalau dulu ingatnya malah pernah cerita nenek-nenek kita dulu tuh belinya pakai daun ya, minyak makan itu. Oke, Gus, terima kasih sebelumnya atas waktunya dan selamat terpilih sebagai insan statistik teladan tingkat nasional. Dan ini bagaimana ceritanya sampai Kusni bisa terpilih insan statistik teladan? Oke, terima kasih Yusradi. Saya panggilnya Ya, Yus aja ya. sama-sama. Hmm. Iya, Jadi insan statistik teladan ini sebenarnya bukan apa ya, saya nggak di nasional saya nggak dapat juara 1 sampai 3, jadi bukan 3 besar, tapi mewakili Provinsi Aceh. Jadi insan statistik teladan ini adalah penganugerahan bagi insan-insan pegawai BPS Badan Pusat Statistik se-Indonesia yang dipilih secara bertahap, di mana di awal itu adalah perwakilan kabupaten kota dulu yang dipilih oleh pegawai-pegawai lain. Lalu naik lagi ke provinsi, ada seleksinya, ada wawancara, lalu diminta untuk melakukan rencana aksi gitu, seperti inovasi lah ya. Lalu dilakukan penilaian. Nah, alhamdulillah dari 23 kabupaten kota ditambah satu Satker Provinsi, BPS Provinsi Aceh, alhamdulillah saya lanjut untuk ke nasional. Nah, tanggal 26 September 2024 kemarin, kami semua perwakilan, eh, tapi tidak termasuk provinsi-provinsi yang baru ya, kayak Papua Pegunungan itu. Jadi ada totalnya ada 41 insan statistik teladan perwakilan yang lanjut ke pusat. Nah, dilakukan pengukuhan dan ada lagi seleksinya, 3 besar itu tadi. Begitu, Yus. tapi ini keren loh, Gus. Mewakili Aceh ke tingkat nasional, sebuah prestasi dan kebanggaan tersendiri pastinya ya. Dan pas di tingkat nasional, ngapain aja, Gus, kegiatannya? Ya, mungkin nanti bisa kita sharing-sharing juga ya. Jadi, eh, memang sebagian besar itu sebenarnya saya sebenarnya awalnya tuh udah insecure nih, aduh mewakili provinsi apakah bisa gitu ya. Setelah curi-curi lah, curi-curi melihat profil dari perwakilan BPS provinsi lain itu, waduh ini yang jadi teman saya, bukan lawan ya, jadi teman saya ini orangnya udah hebat-hebat gitu. Rencana aksinya ada yang pemrograman komputer, levelnya tuh udah jauh di atas saya yang rencana aksinya masih sangat kabupaten ya. Saya waktu itu buat pengarsipan digital dokumen-dokumen satu data Indonesia di Benar Meriah. Nah, ini jauh sekali. Jadi saya sempat insecure, tapi beberapa menit kemudian, beberapa jam kemudian, terus saya ya, ya kita otomatis lah ya, udah umur segini juga, ya udah nggak ada waktunya lah insecure-insecurean. Jadi saya memotivasi diri saya, kalau saya memang jauh di antara teman-teman yang lain dari provinsi lain, berarti saya termasuk yang hebat dong. Gitu. Jadi saya memang memotivasi lah. Meskipun ya ke depannya saya nggak tahu ujiannya nanti bagaimana wawancaranya. Dan ternyata untuk lanjut ke ya 3 besar itu kita diwawancarai memang melalui Zoom, apa tidak langsung ya.
oleh tiga tiga orang juri, di mana salah satunya itu eh, mantan Kepala BPS RI, Pak Rusman Heriawan, lalu yang keduanya itu tentang public speaking itu Mas Alvin Adam, mungkin teman-teman juga pernah dengar, apa, beliau itu juga buat-buat podcast juga, Pak Yus ya, Alvin Adam. Terus yang ketiga ada psikolog Ibu Cici. Nah, beliau melihat bagaimana karakter lah gitu ya. Nah, lanjut. Nah, tanpa diberitahukan juara satu 2 3 kami lanjut langsung tuh ke pusat. Nah, di pusat di sana kita ada leadership bootcamp. Jadi ada kayak bootcamp, itu ada mengundang pembicara-pembicara di mana ada ya, hari pertama itu dari apa ya, semacam IO, bukan IO ya, mungkin ini membentuk leadership apa ya, nah istilahnya ya, lembaga lah, lembaga leadership, apa, building, capacity building begitu. Di situ kita seharian diajarkan untuk bagaimana sih sebenarnya cara public speaking yang benar, bagaimana mengatasi mental block dan sebagainya. Pokoknya itu sampai malam kita dibimbing lah gitu. Nah, hari kedua itu kita dihadirkan, salah satunya pembicara yang, oh, ada tiga pembicara. Yang pertama tentang statistik ya, bagaimana pengembangan statistik di nasional, bahkan ke luar negeri, menjadi insan statistik yang benar-benar statistik gitu. Jadi bisa membawa ya. Yang kedua, beliau itu adalah apa? Pensiunan. Menulis juga beliau. Nama beliau adalah Pak Husairi Abdullah. Husairi Abdullah. Lalu yang kedua ada, ini komunikasi, masalah komunikasi dari staf presiden, yaitu Ibu Prita Laura yang biasanya nyiar bawa berita di Metro TV. Nah, yang ketiga ada Ibu, waduh, ini teh apa ya? Teh, pokoknya beliau itu ngajak kita menulis. Jadi dibuat semacam apa? Ayo kita buat menulis beberapa paragraf dalam waktu hanya beberapa menit gitu. Nah, kita di challenge untuk menulis. Nah, memang IST ini sendiri di apa ya, diharapkan dari BPS sendiri untuk insan-insan yang mau menulis, menjadi influencer, menjadi bestie lah, bestie, kita semua, bahkan masyarakat umum juga, agar statistik itu lebih lebih apa ya, ter termasyarakatkan gitu. Jadi nggak kesannya nggak apa, statistik itu sesuatu yang rumit dan sulit dan asing gitu. Begitu yuk. Ya, terpilih sampai ke nasional dan diharapkan statistik bisa dekat, bisa Hmm, termasyarakatkan, diterima dengan baik, dan benar-benar menyangkut pekerjaan perstatistikan, ngambil data, sehingga bisa dengan betul. mudah ya, dengan adanya IST ini ya, Gus ya. Iya, iya, benar. Jadi apa, appreciate apa, penganugerahan ini juga menghargai ada insan-insan pegawai di seluruh Indonesia yang menunjukkan kinerja yang baik, memberikan apa ya, memberikan manfaat gitu bagi BPS mungkin khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi BPS ini sekarang, just kalau kita track ya, fungsi dari BPS ini kan menyediakan statistik berkualitas gitu ya. Jadi kami ini independen meskipun pemerintahan tapi tidak bisa dipengaruhi datanya. Yang aslinya itu anak-anak yang eksak ya, sains banget, yang otak kiri lah kalau teman-teman bisa apa, Ya, ceritakan. Nah, ini kita diajak untuk udahlah cukup, otak kirinya nih, udah cukup lah nih. Eh, yang muda-muda, yang tua-tua ini, yang otak-otak kiri ini diajak untuk otak kanan. Jadi mulai memasyarakatkan statistiknya. Jadi di 2019 itu, peraturan presiden itu tentang satu data Indonesia. Jadi BPS itu mendapatkan tugas baru, Yus, di tatanan pemerintahan di seluruh Indonesia ini, yaitu sebagai pembina data. Nah, kita jadi membantu teman-teman, pemerintah kabupaten kota, kementerian, lembaga, instansi untuk mengatur apa ya, melakukan tata kelola di data-data di masing-masing KLDI. Nah, BPS sebagai pembinanya, begitu. Nah, kalau tanpa orang-orang BPS yang ya public speakingnya bagus, komunikasinya bagus, gitu ya, eh, kecerdasan interpersonal dan intrapersonalnya yang bagus, itu sulit untuk terwujud. Ya.
gitu. Oke. Sehingga ISC itu salah satunya itu. Ya, salah satunya dan goal akhirnya ke situ ya. Iya. Bagaimana Jadi, satu data dan ini dari level bawah sampai atas, jadi dengan mudah, nyaman, diterima semua kalangan, sehingga data satu Indonesia tadi bisa terwujud. Ya, iya. kurang lebih simpelnya kayak gitu ya, Gus ya. Iya, betul, betul, betul. Karena tantangan kita ke depan lebih ke kalau survei sensus itu udah kayak udah jadi makanan kita sehari-hari. Hmm, Eh, Melakukan pelatihan petugas, rekrutmen pelatihan petugas, terus pengumpulan data, supervisi, pemeriksaan evaluasi, pengolahan data, analisa dan melakukan apa ya diseminasi di dipublikasikan dalam bentuk tabel-tabel, grafik dan publikasi itu udah biasa. Tapi yang challenge yang terbaru ini BPS tertantang menjadi pembina data untuk mewujudkan satu data Indonesia di seluruh kementerian, lembaga, daerah, instansi. Nah, tahun ini saya sendiri diamanahkan sebagai ketua tim pembinaan statistik sektoral di BPS Bener Meriah. karena kan problem kita selama ini kan itu ya, datanya nggak satu. Iya, Belum lagi, mohon maaf, ada ego sektoral. benar. Jadi yang satu jalannya ke barat, satu ke timur. Waktu pas kita mau ke utara susah nih, Iya, karena datanya masing-masing. Nah ini bagus sekali, betul. Gus. Dan tadi berbicara rencana aksi. Rencana aksi bisa diceritakan lebih lanjut ke teman-teman. Ya, jadi, aduh, sebenarnya saya ini agak sedikit malu ya. Memang di antara teman-teman yang lain mungkin saya termasuk yang paling sederhana. Cuman, ya, kan muncul PD-nya ya. Ya, jadi setiap daerah itu tantangannya masing-masing berbeda-beda. Kalau teman-teman yang di Pulau Jawa mungkin lebih ke apa ya? Ya lebih ke sesuatu yang mungkin agak sedikit berat gitu. Sedangkan kita di kabupaten kota, terutama saya itu hal-hal yang simple seperti dokumen SDI ya, dokumen satu data Indonesia itu kita masih ber apa ya tercerai-berai atau terpisah-pisah. Ada sebagian di saya di BPS maksudnya, sebagian lagi di Bapeda, sebagian lagi di Diskominfo dan sebagian Hmm. lagi di produsen-produsen data. Nah, itu mau kita collect, kita kumpulkan dalam bentuk digital sehingga tidak ada lagi yang repotin satu sama lain. Kak, perbuk tentang ini kakak punya nggak? Atau SKSDI, SK Satu Data Indonesia di Benar Meriah ada nggak punya gitu. Jadi saling wasting time, tidak efisien, Ya, tidak efektif. Sehingga kita letakkan dalam satu tempat. Ini juga miliknya bukan milik BPS, milik Diskominfo Benar Meriah, yaitu data.benarmeriahcup.go.id. Jadi, nah di sini yang menarik ya, Is ya. Jadi di sini BPS sebagai pembina tidak lagi ini kan idenya BPS, ini kan idenya ini enggak. Jadi kalau sejak tahun lalu ya bersama Ibu pimpinan kami Bu Devi Indrastuti itu kita bersama membangun sistem tata kelola satu data Indonesia di Benar Meriah yang semuanya terlibat dan tidak ada lagi yang ego. Oh ini BPS ini miliknya Bapeda ini ranahnya Diskominfo nih enggak. Jadi kita semua kerjasama untuk mewujudkan karena memang apa ya di Benar Meriah ini kalau orang mulainya dari apa dari nggak dari nol, nah di sini itu kita dari nol. Jadi kalau data set itu data Benar Meriah Cup.go.id itu di November 2023 itu masih hanya satu data saja, satu data set. Alhamdulillah sekarang sudah hampir 400 dan sekarang dulunya di proyek perubahan kepala kami, Ibu Kepala BPS, Ibu Devi Indrastuti. Lalu sekarang sudah mulai ada ini teman-teman bapak-bapak dari pegawai dari pemerintah Kabupaten Bandung Meriah yang melanjutkan inovasi itu yaitu memanfaatkan portal data itu untuk diperkaya lagi sehingga datanya udah mulai rame gitu, sudah mulai banyak dan semua dinas, semua OPD di Benar Meriah itu wajib untuk mengisi data hasil kerja mereka di portal tersebut. Nah, itu salah satu apa ya rencana aksi kami itu ya seperti itu. Jadi mengumpulkan secara digital dokumen-dokumen satu data ini. ya, ini Gitu. bagus sekali Gus, karena memang saya pribadi juga merasakan kendala pas di lapangan. Ya, Kan 2019 saya sempat tim asistensi pembangunan kemasyarakatan di Benar Meriah.
Ya, betul 2019 betul. juga pernah task force Hmm, percepatan pembangunan gaya luas dan dari iya ya, 2018 sampai 20 Oktober kemarin berakhir pemerintah Pak ya, Jokowi kan saya di percepatan pembangunan Gayo Alas, betul Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gaya Luas Bener Meriah di betul. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kami Ya, tes dulu ya. Yus. Jadi kan pas perlu data ini Hmm, berbeda. Kemudian kita agak susah nih. Sebetulnya ke siapa nih? Nah, jadi dengan rencana aksi seperti ini, apalagi pendekatannya top down ya, tentu akan ya, lebih mudah karena dari atas bergeraknya. Sehingga ini betul. lebih cepat, kerja kita juga lebih efisien, dan kita harapkan kebijakan ini, ya apalagi di tingkat daerah, based on data. Ya, Jadi betul. berdasarkan persoalan di lapangan, berdasarkan kebutuhan di lapangan, sehingga kebijakan, kemudian program, anggaran itu betul-betul terserap dan bermanfaat nyata ke masyarakat, guys. Hmm. Ya harapan-harapan kita seperti itu. Dan Husni sekarang di Bener Meriah kerjanya Betul, 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 betul. Sudah setahun sebulan. setahun 13 sebulan. bulan. Iya. Jadi Di- Yus, sekedar informasi bahwa saya penempatan itu dari awal penempatan, oh ya saya kuliahnya di STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang sekarang Politeknik Statistik STIS atau Polstatistis. Nah, penempatan 2007 itu di Aceh Tengah sampai 2023 itu masih di Aceh Tengah. Nah, memang sudah beberapa kali saya minta pindah karena sudah nggak menarik lagi CV saya kan Yus ya. Jadi nggak menarik ya Allah dari awal penempatan Aceh Tengah terus gitu. Nah, akhirnya supaya ada 2023 tantangan baru ya. iya 2023 alhamdulillah diizinkan dan pindah 1 September TMT 1 September 2023 ke Bener Meriah. Begitu Yus. Tapi Bang, tinggal masih di Takengon. jadi ini bolak-balik nih, komuter ceritanya. Iya, tapi komuternya juga nggak se-challenge, tidak seribet Di komuter Jakarta, Bogor di Bogor Jabodetabek Jakarta. ya. Iya benar. Ya Jadi kalau ini naik motor 25 menitan dah. Naik kereta hmm, ya, naik kereta, naik motor itu nyampe. nggak ada drama macet ya, Gus. Nggak ada Udaranya masih segar, kadang ada segar. embunnya. Oh, Kalau Bun, ya betul. ya kalau kami di Jabodetabek kan itu balap-balapan tuh nyesek-nyesek di kereta. Naiknya stasiun mana? Ya, kami di Stasiun. Serpong. Oh, berarti dari Serpong. Bukannya di Bogor ya? 2000, saya 13 tahun kok, Gus di Jabodetabek. Dan itu pindah-pindah. Pertama sekali 2010 di Jakarta Selatan, Jatipadang. Heeh. Nah, terus ke Jati Tangerang, Padang, Tangerang Kota. Tangerang, Tangerang Tangerang Kota Kota. 3 tahun baru pindah ke Kabupaten Bogor. Nah, itu dia nih. Kabupaten Bogor Ya, di Gunung Sindur, tepatnya. iya. Jadi dari Gunung Mm-mm. Sindur itu ke Serpong. Oh, Serpong lebih deket Jadi ya. dari Iya. rumah naik motor dulu, baru nyambung Serpong atau Rawabuntu ke Tanah Abang. Oh, ya, Dan ya, itu ya. penuh banget, nyesak pagi itu. Jadi eh, belum lagi antrinya panjang ya. Jadi ini sudah setahun di Bener Meriah dan sebelumnya di Aceh Tengah. Bisa diceritakan lagi karir Kusni? Awal penempatan, terus sebagai apa, sampai pindah ke Bener Meriah, tantangannya di Takengon bagaimana, di Bener Meriah sendiri bagaimana? Ya, aduh kalau cerita tentang karir sebenarnya, kok secara di atas kertas itu sebenarnya tidak terlalu menarik. Tidak terlalu menarik karena pegawai di BPS itu rata-rata kan sedikit ya. Jadi kita mulai dari hulu sampai hilir, kita lagi gitu. Terus tapi sepulang dari S2 di IPB 2019, nah di situ mulai challenge tantangannya lebih lebih tinggi lagi. Sempat ada ya namanya kita di kantor ya Yus, kita berinteraksi dengan orang kadang ada ketidaksepahaman nah gitu mulai ada sih demotivasi di mana waduh saya pengen gaya-gayanya orang baru pulang kuliah lah Yus pulang kuliah ketemu kantor kayaknya nggak ideal nih gitu nah di situ mulai demotivasi tapi disitulah juga mulai eh, ya mungkin dengan Yus tadi juga ya jadi waktu di Bogor juga akhirnya kita buat komunitas komunitas solo ya Ya, komunitas
Di situ pulang dari Bogor, saya mulai aktif di komunitas Solo itu, mulai ini lagi, mulai melakukan kegiatan-kegiatan seperti ya kita camping, family camp waktu itu ya. Terus ada bermain bersama. Waktu itu kan sudah dekat COVID dan akhirnya anak-anak itu tergantung sekali dengan gadget. Nah, di situ kekhawatiran kita, terus kita yuk bermain yuk bermain gitu, bermain. Kita ngajarin lagi mereka main karet lah, main patok lele ke waktu itu ya, main apalagi ular tangga yang besar ya. Nah, di situ pernah beberapa kali di Tugu Amandimot itu. Lalu, nah, pengembangan diri saya, nah, mulai lebih ke ini ya, belajar untuk membaca, terus bereksperimen lah. Terus yang dulunya mungkin nggak menulis, udah terbiasa larut dengan kerjaan kantor yang rutinan. Nah, sekarang udah mulai nulis. Meskipun kualitasnya jauh ya. Teman-teman mungkin yang nonton saat ini bisa browsing lah nama saya gitu. Nggak ya banget tuh. Ya adalah tulisan dikit-dikit Yus, meskipun tidak tidak sekeren-keren jurnalis atau penulis opini yang level Serambi atau Kompas apalagi ya. Tapi itu bagi saya apa ya, kata 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 anu kata orang-orang yang udah ter apa ya, termotivasi itu katanya, jangan bandingkan kamu dengan orang lain tapi bandingkan kamu dengan kamu yang kemarin gitu. Nah itu sudah cukup luar biasa sampai 2024 nih, step itu dibangun Yus. Mulai public speaking, ngomong di depan orang ramai, mulai menulis, mulai lebih ke situnya. Dan saya sangat menghargai proses dari 2019 ke 2024 ini, 5 tahun ini, Yus. Dan saya apa ya, penganugerahan IST kemarin sebenarnya jujur itu memberikan apa ya, wow, kaget gitu karena nggak pernah ya kita nyadar wah perempuan umur 40 tahun yang udah bertahun-tahun di sebuah kabupaten, dua kabupaten yang ya dibanding teman-teman saya yang penempatannya di provinsi itu progres saya itu agak sedikit lambat karena ya kita di kabupaten kota yang kecil gitu. Nah progresnya agak lambat. Tapi begitu penganugerahan itu diberikan, wah apa ya, ya ini namanya orang kalau diberi penghargaan itu kan merasa wah ternyata kerja saya dihargai ya gitu. Nah disitulah mulai eh, oke, berarti kita bisa nih sedikit lebih kembali lagi gitu ke sebelumnya bahwa komunitasnya tadi diaktifkan, menulisnya lagi di apa, terus riset-riset kecil-kecilan yang saat ini juga sedang dilakukan, Yus. Kita lagi lakukan survei tentang bagaimana para orang tua di Aceh Tengah dan Banda Waria, motivasinya, tantangannya, dan harapannya ketika menyekolahkan anak-anak di luar. Nah, itu menarik sekali. Mungkin sekitar semingguan ini akan ada hasilnya dan kita lakukan ya mungkin tulisan, hasil analisanya juga akan kita share. Ya, pertama tadi saya sepakat. Kita tidak bagus membandingkan kita dengan orang lain. Yang perlu kita lihat, apakah kita sudah lebih baik Betul. dari yang Ya, kemarin. benar. Dan yang kedua soal menulis tadi, Gus, buat saya sih yang terpenting bagaimana kita menuangkan ya ide Mm, atau pengalaman kita mm, dalam sebuah tulisan yang bentuknya balik lagi targetnya apa, kebutuhannya apa. Kalau misalnya opini tentu formatnya berbeda. Justru sekarang yang betul. saya perhatikan yang terpenting adalah keterupdatean. Dan Ya, sekarang itu siapapun bisa jadi penulis, siapapun bisa punya media, dan bisa ya, jadi jurnalis dalam arti punya media betul. sosial masing-masing. Bagaimana kemudian memanfaatkan ini jadi sesuatu yang bisa mencerahkan, Mm, menginspirasi banyak orang. Karena kan memulainya itu yang justru yang sulit. Walaupun mm. ya cuma satu paragraf berisi sedikit informasi buat kita. Tapi kan buat orang lain itu sangat something. Ya, benar, Nah, benar. nah itu yang terpenting, konsistensi itu. Dan saya kan juga mengikuti postingan Kusni. Ya, dilanjutkan terus karena itu amaze banget buat yang lain. Nah, termasuk Hmm, podcast kita ini nyambung ke ISD tadi, ini bagian apresiasi juga. Jadi terlepas di kota kecil,
bisa ke tingkat nasional, ini kan sesuatu banget. Buat kita Hmm. mungkin biasa, tapi kan buat orang lain ada sesuatu yang hal menarik, hal unik dan luar biasa. Dan Kusni sudah membuktikan itu ya kalau misalnya nggak ada yang kita kerjakan, nggak ada yang Hmm. menarik, kemudian kontribusinya juga biasa, tentu jangankan ke tingkat nasional, ke tingkat provinsi pun mungkin nggak terpilih. Nah, karena keistimewaan tadi, sehingga Kusni bisa terpilih, walaupun tidak tiga besar, tapi sudah seluruh provinsi se-Indonesia ini luar biasa. Terima Ya, kasih. ya, sama-sama. Mudah-mudahan untuk rencana aksinya makin dimudahkan ke depan. Dan tadi satu data Indonesia di Takengon di Bener Meriah ini bisa terlaksana dengan baik. Karena yang Amin, saya amin. alami juga di tim ini seperti itu. Jadi agak susah kita mendapatkan data. Datanya mungkin ada tapi berbeda. Belum Ada, lagi persoalan ego sektoral tadi. Dan ini iya kan yang betul, kasihan masyarakat. Dan sayang juga kebijakannya nggak tepat sasaran. betul. Ya, Kusni di Sekolah Tinggi Statistik ya dulu ya Iya, kuliahnya ya. iya, iya, betul, betul. Ya, kenapa sampai ambil statistik? Dulu kan kita kelas satu kelas satunya gabung ya, Kus ya? Kelas satu, pernah kita sebulan. Iya, terus kelas Sebulan, 2 betul, betul. Kus ini udah pindah lagi. Ini sebelum cerita sekolah, Ya, kita betul. cerita kuliah dulu. Jadi kenapa sampai ngambil statistik dulu? Ya, tapi saya memang pernah ada yang tanya ya, mau kuliah kemana? Terus saya bilang, apa aja lah, yang penting ada matematikanya, gitu. Memang saya Hmm, suka matematika, ya suka, karena memang Kus ini kan suka suka eksak matematika. dulu. Iya, suka Kalau saya kan matematika. bahasa Inggris dan lebih Iya, sosialnya, bahasa. kepemimpinannya, public Iya, speaking. Ya, iya ya, ya, betul, betul. bahasa ya. Nah, jadi waktu itu nggak tahu ada STIS. Tamat SMA itu kembaran saya, Kusna, melihat ada iklan di jalanan Banda Aceh itu ada sekolah ke Jakarta gitu, sekolah kedinas, apa ada tulisan kedinasan ya, pokoknya sekolah langsung PNS di Jakarta gitu. Jadi kayaknya karena ke Jakartanya itu. Nah, Hmm, terus kata mama, udah tes semua, pokoknya lihat apapun yang bisa coba tes lah gitu. Akhirnya, nah saya sebenarnya di Unsya udah lulus itu MIPA Fisika itu. Yes, hmm. MIPA Justru Fisika udah udah lulus. lulus, lulus. Terus di Stikes ya, keperawatan itu, Akademi Keperawatan Dinkes itu udah lulus juga. Tapi itu barengan deh, barengan tesnya itu barengan. Tapi pengumuman kelulusan itu duluan MIPA, duluan Unsya, dan duluan Stikes Itu tes nasional. nasional. Dulu masih Bu- SMPTN ya namanya ya, masa kita iya ya. betul, betul betul. Jadi Ya, ujian, memang ya. bukan undangan ya, Bukan undangan. Hmm. bukan undangan, bukan SNBP kalau sekarang Ya, istilahnya. Lalu saya kayaknya pilih keperawatan nih karena ada kelas internasional. Nah begitu lagi di ospek, pengumuman keperawatan tahap di Akper Dinkes di Akper Banda Dinkes. Aceh. Kalau Banda sekarang Aceh. Politeknik ya, bukan, beda. Iya, Polit, sepertinya Stikes polit, ya. ya oke. Stikes. Jadi ada perawat di situ, ada macam-macam. Nah, begitu hari keberapa? Oh, sempat terakhir ospek itu pengumuman tahap pertama. Nah, itu akhirnya saya fokus ke STIS. Lalu ada beberapa orang ya, 7 orang. 7 orang, dua di antaranya itu SMA umum, maaf, SMA negeri biasa gitu. Nah, selebihnya itu dari modal bangsa semua. Jadi Hmm. saya dengan teman saya itu satu SMA satu Langsa, saya SMA satu Loksmawe. Nah, memang waktu itu kenapa pindah lagi ke Loksmawe dari Takengon? Nah, itu memang menarik juga tuh ya. Apa ya? Mungkin saya merasa saya sih memang yang ngajak kembaran saya, yuklah kita balik lagi yuk ke Loksmawe kayak gitu. Mungkin karena memang waktu itu pindahnya memang nggak pindah. Jadi kos-kosan kami itu masih ada, Yus. Jadi memang karena konflik. Jadi memang nggak kondusif banget waktu itu. Terus kata mama juga, mama kan udah pindah duluan ke Takengon. Bilang, pindah lah. Tapi tanda kutip sebenarnya masih sementara itu, belum belum permanen pindahnya. Jadi balik lagi ke Loksmawe, di sana sampai tamat, lalu STIS-nya ke Jakarta, penempatan di Aceh Tengah langsung, Kota Kengon, tahun 2007.
Nah, 2000 berapa ya? 2017 saya lanjut S2 masih statistik, ambil statistik terapan di IPB. Sekarang IPB Ya, University. dan Kusni dengar cerita, ini kan aktif ya di kantor, kemudian di luar kantor, dan memang basically pas SMA juga dulu aktif, kegiatan Iya, rohis, kegiatan iya, iya. yang Hmm. lain. Pas kuliah aktif juga nggak dulu, Gus? Oh, aktif sekali, aktif sekali. Iya, waktu pas Ya, S1 itu. aktif. Aktif. Waktu S1 itu selain di kampus, ada Rohis lah, ada MPM ya, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa itu. Terus, di luar ada Peace Foundation, PF. Peace Foundation. Jadi gabungan mahasiswa-mahasiswa Aceh yang ada di Jabodetabek dan masyarakat non Aceh yang peduli pada eh, itu tentang pendidikan Aceh. Nah, gabunglah dalam Peace Foundation. Nah, di Peace Foundation sampai ketika tsunami itu tahun 2004 ya, Yus ya, Ya, 2005 itu saya berangkat dari Peace Foundation itu, berangkat ke Banda Aceh. Masih ya sekitar 10 hari atau 2 minggu pasca kejadian. 2 minggu mungkin, 2 minggu. Jadi masih, waduh masih chaos banget lah. Masih kita tidur di apa di ruko itu di daerah Lambaro atau di daerah Gece itu masih masih sering ada apa gempa-gempa. Jadi kita mendatangi posko-posko untuk mengajar, membuat semacam apa ya, apa permainan supaya tidak trauma dan sebagainya. Mayat-mayat juga masih wah di mana-mana masih, bergelimpangan ya. masih. Waktu itu sudah semester 4 ya, Itu semester 4, semester 5, 6 mungkin ya. 5 6 ya, tahun ketiga ya. Eh, oh 4 lah ya, ya benar-benar 4. Tahun Kan kita kedua ya. tamatnya 2002, Betul, betul. 2002, 2003, 3, Iya, 4 ya. iya, 4. Ya, S1, Gus, D4 ya, setara D4. S1. Mm-mm. Berarti selesainya tahun 2006 akhir. Lalu kita du- magang 2006 September. Nah, kami semua magang dulu di BPS Pusat, BPS RI di Sutomo. Baru setelah itu di awal Januari keluar SK untuk penempatan di daerah di BPS Provinsi ya. Aceh. Tadi Kusni kasih tahu karena ada Jakartanya dan sekolah Iya, kedinasan. Padahal kan yang dua sebelumnya sudah lulus. iya. Ya, kenapa aku sampai akhirnya memutuskan ngambil sekolah statistik ini? Apakah karena PNS-nya kah? Dalam arti sekolah kedinasan? Ya, karena matematika mungkin pertama. Ya Hmm, dulu mana mana terpikir kita ini PNS nih. Jadi yang pertama itu memang wah ada matematikanya nih. Ya, karena saya dulu kan MIPA Fisika juga ada matematikanya. Penasaran sama fisika itu karena belum terselesaikan lah rasa penasaran di SMA itu. ya, Karena kayaknya ini gampang sebenarnya nih. Tapi nggak selesai karena ya satu dan lain hal. Lalu karena matematikanya, kedua karena Jakartanya. ya itu tadi ya, Nah, udah menarik disebut juga ya, ya di kalau Jakarta ya. jalan-jalan ya, Jakartanya. Yang ketiga mungkin ya itu PNS-nya. PNS ya, terus dia biaya kuliahnya nggak bayar waktu itu. Sampai sekarang memang kuliah di STIS nggak bayar. Dan ada keempatnya, wah ada gajinya, ada jajannya gitu apa ya, uang saku. Ya, karena sudah Di lulus sebagai PNS, walaupun belum iya, penempatan ya, dan iya, digaji. nggak gaji kayaknya. Waktu itu Uang hanya saku. uang saku, uang saku Iya, ya. iya. Nah Ya itu dengan wah keren juga nih ya dengan semua sudah dibiayai negara, di tempat tinggal, biaya. makan, ya. Tempat Es tinggalnya kita masih ngekos tuh, Yus. masih ngekos, Daerah-daerah, tapi daerah dibayarkan. Kampung Melayu. Eh, dengan gaji tadi, dengan uang saku tadi. Jadi kami jajan itu masih harus dikirim orang tua. Ya, kenapa saya tanya pertanyaan tadi? Karena kan waktu itu kan untuk sekolah kedinasan kita taunya, ya umumnya ya, STPDN, Iya, betul-betul. ya kan waktu itu kan STAN. Pan, Padahal ini kan hampir semua kementerian itu ada sekolah dinasnya. iya ada, betul-betul. Ya karena kurangnya sosialisasi waktu itu ya, Gus.
Belum betul. lagi kan kita sekolahnya di tengah-tengah Aceh, komplit, apalagi Betul. teman-teman kita yang berbatasan langsung dengan pesisir, lebih-lebih Iya, di pesisirnya lagi. Makanya kan betul. Kusni pindah ke Takengon waktu itu ya, kelas satunya ya. Iya, iya, iya. Ya, kalau untuk S2-nya sendiri, kan tadi di IPB ya? Iya, betul. Ya, Saya di saya di kayak anak negara sebenarnya. Jadi S2 juga beasiswa Yus. beasiswa ya? Sehingga harus ya karena dibiayai oleh negara kayaknya baliknya itu harus pengabdiannya harus lebih besar lah daripada teman-teman yang biayanya kuliahnya biaya sendiri gitu ya. Jadi di S2 ini waduh itu saya udah hampir-hampir limit nih. Jadi beasiswa APBN BPS itu maksimal umur 35 apa ya. Nah, saya itu udah hampir-hampir tuh, udah hampir-hampir nggak bisa. Terus dengan teman ada ya sama-sama senior lah ya. Yuk, yuk, daftar yuk, daftar yuk. Nah, lulus lah di IPB. Tahun sebelumnya tuh sebenarnya kalau mau cerita ya Gus ya, 2 tahun sebelum saya lulus di IPB, 2 atau 3 tahun lah, 3 tahun. Itu saya daftar beasiswa juga, itu di UI. Nah, itu sebenarnya ilmu yang lebih menarik daripada statistik sebenarnya. Oh, saya udah menyadari nih, passion saya sebenarnya perempuan, anak, studi perempuan tuh menarik bagi saya tuh. Nah, dan ketenaga kerjaan sebenarnya, kependudukan, ketenaga kerjaan. Nah, begitu daftar, nggak lulus. Itu 2013 kalau nggak salah. Karena nggak lulus, akhirnya, dan ini ya, dan pernah di saat yang bersamaan, saya juga daftar untuk, mana nih, ke beasiswa Aceh ya, Ya, apa ya, beasiswa ya, pemerintah Aceh. ya, betul. Itu ke Malaysia. Itu Yus, kalau mau cerita sedikit, itu hari psikotes itu. Kayak saya termasuk 3 besar yang keluar dari kelas dari ruangan ujian. Saking pedenya lah saya dengan tapi memang ya itulah qadarullah karena 2 itu tidak lulus. Akhirnya saya bilang sama suami, kita bersepakat, udahlah nambah anak aja nih. Nambah anak lah. Masya Allah kami dikasih lah si kembar itu. Si kembar itu Abid dan Abdan. Itu 2013 lahir. Jadi Ya, memang pelajaran bagi kami ya ketika hidup seseorang itu nggak mulus-mulus aja lah, percayalah. Meskipun hmm, kelihatan dari kita nih, siapa sih orang yang paling terlihat sukses gitu saat ini. Yakinlah mereka itu hidupnya nggak lurus-lurus dan nggak nyaman terus gitu. Kayak kalau kadang-kadang saya share misalnya di story, di status WhatsApp saya, Kak, kakak kok enak kali jalan-jalan kayak gitu, kok kakak enak kali gitu. Halo, sebenarnya banyak, batu-batunya tuh banyak. Tapi percayalah, kegagalan itu sebenarnya ada ada sesuatu yang tersimpan gitu. Nah, kami menganggap kegagalan ketika apa beasiswa yang 2 tadi itu ya itu kehadiran si kembar itu Abi dan Abi. Insya Allah lah. Begitu Yus. ya. Jadi kalau yang diposting di media sosial, semua orang itu sisi terbaiknya. Cantik-cantiknya. Yang bagus-bagusnya. Sisi terbaiknya. Jadi untuk sampai ke sana ini kan ya macam-macam ya. Ada yang tersesat dulu, ada Iya, yang berdarah-darah dulu, iya, iya. terus muter balik lagi ya. Ya intinya kita punya jalan hidup sendiri-sendiri dan yang perlu diambil hikmahnya ya proses orang ke sananya aja. Jadi jangan Betul. lihat ya Kusni yang sekarang. Iya. Nah, untuk bisa sekarang ya tadi juga S2 dengan meninggalkan keluarga. Ya. Meninggalkan keluarga kan? Long distance kan? Hmm. Iya, tapi saya bawa 2 itu sebenarnya. Jadi Ya, anak-anak untuk oh, anak-anak udah berapa bawa sekarang? 4, 4. 4. Jadi Hmm. 2 yang si kembar itu saya bawa itu. Bawa juga Ya, pengasuhnya saya bawa juga dari Takengon. Selagi kuliahnya tatap muka. Begitu masuk sesi apa tesis, oh ini udah tesis nih Bang. Nah ini kayaknya mendingan anak-anak pulang ke Takengon dan masuk TK. Gitu. Jadi sebenarnya kami itu apa ya berdua itu saya dengan suami itu masing-masing punya beban 2 anak gitu. Cuman ketika masuk tesis 2019 ya, nah itu anak-anak tinggal. 2018 awal lah, 2000 pertengahan 2018. ya. Nah begitu. Terlebih dengan Terus tantangan seperti itu. iya,
Jadi kan ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman, Gus. Nih, maaf, selagi fresh graduate, ada plan untuk Mm-mm. misalnya S2, lanjutlah. Betul. Ya, Ya, karena benar. lagi Mm. pres-presnya, ingatannya, konsentrasinya masih bagus, kemudian kesempatan ada, belum terikat pekerjaan. Nah, Iya, karena kalau sudah terikat, apalagi pimpinan kita nggak nyambung ya, dalam tanda kutip, ini kan susah kita berkembangnya. betul. Lingkungan kita juga serasa tersiksa. Jadi kita Mm-mm. bukannya malah berkembang, malah sebaliknya. Tambah lagi, belum menikah. Kalau sudah menikah, ya kayak Kusni, kayak kami sudah bapak-bapak, emak-emak, ibarat rantai, rantainya panjang nih di belakang. Gitu. Jadi kalau Yang misalnya kita, digendong banyak. iya yang digendong banyak. Kalau misalnya kita sendiri kan, ya ibaratnya bawa badan sendiri aja, Gus. Iya, Nah ini, betul, betul. jadi ini yang sering saya sampaikan ke adik-adik di bawah kita, termasuk kalau misalnya waktu pas podcast, plannya gimana? Rencana mau mau studi lagi nih, Bang. Lanjut. Iya, Nah, iya. karena tantangannya berbeda dan tadi luar biasanya Kusni kan syukurnya suami mengerti, Ngerti. support. Ya, karena ini kan bagian dari plan bersama juga. Terus lanjut ceritanya yang S2 tadi dengan long Ya, distance. sebenarnya kami sepakat paling lama ketemu itu 2 bulan. Paling lama nggak ketemu itu 2 bulan. Sehingga itu ongkosnya. Jadi memang saya juga dapat tunjangan tugas belajar. Tunjangan tugas belajar tuh itu habis untuk beli tiket. Beli Hmm, tiket karena 2 bulan sekali. Kalau nggak saya yang pulang, itu kan paketnya 4 orang berarti. Saya, 2 anak dan satu yang jaga kan. Hmm. Terus atau suami yang ke Jakarta, ke Bogor dengan 2 anak. Jadi bertiga lah. Nah, jadi kayak gitu. Ada banyak hal yang dijaga ya kalau kita sudah berkeluarga ini. Jadi itu juga harus diperhatikan, memang. Harus siap. Banyaklah cerita-cerita yang ya benar juga apa yang dikatakan Yus tadi ya, bahwa banyak juga teman-teman kita yang S2 lalu ya masuklah yang apa-apa gitulah ya, godaan-godaan. Atau malah nggak fokus di kuliahnya, jadi kayak nggak selesai kayak gitu. Nah, itu juga harus dijaga gitu. Memang betul kalau memang ada kesempatan, ya sekolah lah. iya. Hmm. Dan ini agak flashback lagi cerita saya nih, Gus. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang nonton podcast kita ini. Ini alasan saya kenapa 2011 tidak lanjut S3. Jadi waktu Ya, itu mau lanjut S3 ke Amerika atau ke Bali, anak pertama itu lahir. Gak mungkin kan saya tinggalin istri lahiran sendiri, iya, terus betul. saya di negara mana, dan ini bukan waktu yang singkat, 4 tahun. Nah, bisa-bisa nanti saya Tiga. pulang 4 tahun, ya, Om, sehingga 4 tahun. manggil Om. Ya, bisa-bisa manggil Om dia, kan ini siapa. Betul. Jadi akhirnya berkorban lah, sabar-sabar, sampai semua siap, dalam arti anak-anak siap, kami siap, ya berjuang lagi. Dan ini Hmm, menyangkut strategi juga, teman-teman. iya. Bukan saya yang maju, istri yang maju. Karena Mm-mm. kalau saya yang maju, saya bukan PNS seperti 2011, keluarga tinggal. Hmm, ya, This is not the best option for us. ya, Untuk kasus kami, Gus, bukan pilihan untuk long distance. Walaupun ada teman-teman yang di long distance, beda daerah, di negara luar, yang menurut saya mudaratnya lebih besar. ya, Jadi, alhamdulillah 2021 dapat di Australia waktu itu, tak bisa berangkat iya, karena iya. COVID. COVID. 2022 dapat lagi beasiswa dari luar, memutuskan sekedar Hmm, daftar ulang karena kan beasiswa Hongaria itu nggak full cover, Gus. oh, Nggak full cover, hanya sebagian yang bawa keluarga. Sementara kan ini eh, anak dua saya, anak dua. ya kan? Atau kalau saya yang studi, ya sama kan. Terus, dan waktu itu di Hongaria itu belum ada top up, kayak yang sekarang. Kayak Hmm, sekarang. Tambah lagi situasi perang, Rusia-Ukraine. hmm, hmm. Sementara, 2021. sementara ini umur, ini sudah tua. Ya, Kalau 38 ke 40 ini terhitung tua, Gus. Kalau ya, keluar negeri betul, ya, keluar negeri. betul. Jadi, justru dibilang, udahlah, eh, kita udah di Indonesia aja. Saya bilang, oke, coba lagi. Dan Hmm, waktu itu belum lagi tes IELTS-nya pun, sekali tes itu kan 3 jutaan, 3 juta. 3 Jutaan jutaan. berapa? Iya,
Jadi cobalah beasiswa Indonesia dan alhamdulillah LPDP ya? ya LPDP dapat yang di Inggris. Hmm, Ya kalau di alhamdulillah. Australia itu kampus terbaik di Australia, masuk berapa ratus dunia gitu. Dan alhamdulillah dari semua peringkat segala macam, memang yang di Inggris ini yang terbaik. Jadi peringkat Hmm, 4 Inggris, 9 dunia, UCL, University College London ini. iya, Seperti iya, Kusni iya. bilang, jadi kita punya jalan masing-masing. Jalan, jalan. Dan yang terpenting kita menjalani itu dengan terus berbaik sangka, bersyukur, berpikir positif, ya, dan tidak pernah berhenti berterima kasih ke Allah atas semua nikmat yang ada, ya, karena kita nggak tahu yang terbaik buat kita. Seperti Kusini tadi, gagal beasiswa pemerintah Aceh, terus nggak lulus yang ke Malaysia, ya berarti bukan yang terbaik. Justru dikasih nikmat, ya, dengan tambahan anak dua kembar lagi. Iya, Nah, walaupun betul, agak betul, menunda ya, menunda, tapi akhirnya kan sampai juga S2-nya. betul. Nah, ini kalau kita lihat nih, kurs di angkatan kita kan juga ada yang S2-nya cepet. Iya, Ada yang mungkin begitu tamat dulu 2006 langsung S2. Nah, mm-mm. saya 2008, 2010. Cepat, Ya, termasuk cepat juga itu. termasuk cepat walaupun waktu itu saya nggak langsung karena memang orang tua kan petani. Iya, Petani, bapak SMA, ibu SR. Mereka sudah S1 pun anak-anaknya itu udah, udah syukur. Bapak udah syukur, nggak bisa meng-S2-kan kalian lagi. Terus saya bilang, Pak, Mak, yang penting doa dan izin. Nah, makanya saya Mm-mm. 2 tahun kuliah, Gus. Jadi buat nyiapin beli laptop, belanja beberapa bulan awal sambil nyari beasiswa. Dan saya nggak lulus Hmm. beasiswa pemerintah Aceh. Jadi yang Oh iya. tes beasiswa pemerintah Aceh itu yang pertama saya. Oh, Dan angkatan waktu, pertama ya. ya, dan waktu itu saya langsung menghadap Pak Gubernur. Saya langsung Wes. ke rumahnya, Pak Irwandi. Saya bilang, Pak, saya ingin sekolah. Jet bahasa Inggris? Bisa bahasa Inggris? Saya alumni sastra Inggris. Iya. Terus dia bilang lagi, kamu bisa ngaji nggak? Dia bilang, Pak, saya Kori, walaupun setingkat kampung di kabupaten. Oh, Mm-mm. udah mantap. Nanti kamu tinggal pengumuman ikut tes. Nah, cuma yang herannya Gus, yang pertama itu nggak ada pengumuman, itu tiba-tiba Muncul berangkat dari mendaftar. pesisir. Iya, betul. Itu saya kecewa betul. Memang eh, apa ya, seleksinya agak kurang pas waktu itu. Tertutup. Mm-mm. Ya agak tertutup. Dan akhirnya saya coba beasiswa ke BPS Dikti karena saya dosen waktu itu dapatlah Mm-mm. beasiswa nasional. Ya secara tes saya pikir lebih sulit beasiswa nasional dibandingkan Aceh, Betul, tapi saya betul. nggak lulus yang beasiswa pemerintah Aceh itu dan akhirnya lanjut S2 selesai 2010 dengan mengambil ekolinguistik itu. Nah, jadi Ah iya, dari cerita kita ini Kus ya masing-masing punya jalan sendiri, betul. hikmah sendiri. Yang penting kita jangan berhenti bersyukur. Betul. Nah, karena kita hanya menjalani takdir sejarah kita. Yang Betul. saya pun ke Inggris ini, Gus. Saya kan bercita-cita ke Inggris ini kelas 6 SD, Gus. Wow. Jadi pas les, kakak, Dream come true. ya jadi kakak di atas saya kelas 3 SMP, ada satu lagi kelas 1 SMA. Jadi kakak itu belajar bahasa Inggris waktu itu. Ibu Hmm. gurunya itu namanya Indah Jelita, yang kemudian jadi guru Hmm. saya juga. Ada satu lagi Jasima. Jadi saya itu, wah ini kakak ini keren nih, Jascus. Belum lagi Hmm. SMA di jurusan bahasa. Di SMA 4 Hmm. sekarang, SMA 3 dulu. Jadi saya waktu itu ikut les, walaupun saya sambil bantu lesnya itu Gus, di Golden Hmm. English Course, yang lorong ke Oh, Singamara itu Kodim. iya, iya. Jadi yang punya itu namanya M. Sahri, Pak Pak Sahri ini biasa dikenal Unan kalau di kampung itu. Sekarang Hmm. anggota DPRK Aceh Tengah Kan? dari PBB Oh, ya, luar biasa. Unan ya. Jadi masih kerabat sih sebetulnya. Ibunya itu manggil Pun, sama Iya. almarhum bapak manggilin Pun sama ibu. Jadi saya les, ya paling dibayar 3 kali lah, SPP-nya 10.000 waktu itu. Jadi saya naik Vespanya, mobil sedannya ke kursus itu kan. Hmm. Tugas saya, Kus, membersihkan gedung itu 2 lantai. Ikut nyapu. Iya, iya, Nah, iya, beliau juga iya. ikut bersih-bersih. Ada adiknya Hidayatullah namanya, Aditolah kami manggilnya. Jadi saya ikut Hmm. nyapu. Nah, terus ngisi tinta. Jadi tinta buat make Iya, up iya, iya. itu diisi. Mm-mm.
Terus kalau misalnya ada fotokopi bahan, saya yang lari tuh ke Puji, fotokopi itu. Lari. Oh. Dalam kondisi belajar pun kalau misalnya dia ngasih kode, perlu fotokopi. Nah, saya langsung keluar. Terus nah, jadi saya sambil bantu-bantu. Wow. Dapat ilmu dan gratis, ya gratis, mulai dari elementary dan terakhir Dapat paling etos 3 bulan, kerja. ya dapat ya 3 bulan saya kursus di sana dan terakhir sekelas dengan kakak saya yang SMA. Kakak-kakak tadi. Iya, ya jadi gitu ceritanya dan saat itu saya termotivasi bermimpi lah ya. Ya Masya Allah. bagaimana bagaimana saya Kalau bisa keluar negeri. ke Inggris nanti. Dan pas S1 Hmm. itu saya pingin nanti S2-nya bisa di Cambridge atau di Oxford. Dan teman-teman saya waktu itu ada yang ikut pertukaran pemuda pelajar Hmm. mahasiswa Indonesia, Australia, ada Ya, yang Kanada, ada yang ASEAN. Saya nggak lulus waktu itu, Gus. Yang ikut kegiatan seleksi British yang nggak lulus, yang pertukaran mahasiswanya cuman finish di posisi 24. iya, Kecewa betul saya waktu itu. Ya, ya seperti ceritaku nih, ya kita pernah top down, ya, ya, ya itu pernah merasakan itu. Kecewa betul saya. Kapan saya bisa keluar negeri? Ya. ya. Dan untuk S2 pun nggak lulus itu yang ke Amerika. Terus yang seleksi Kemenlu juga saya pernah nggak masuk ke 100 orangnya dari 11.000. Wow. Gagal ke Jepang juga magang. Pas mau S2 itu juga ini ke Amerika nggak jadi, ke Inggris nggak jadi. Nah, Allah punya skenario lain. Makanya selalu Iya, berbaik sangka. Ini buat teman-teman. Ini balik lagi ke Kusni. Jadi tadi juga luar biasa meninggalkan keluarga, mesti bolak-balik juga. Karena itu iya tantangannya. Apalagi emak-emak ya. Makanya betul. salut. Dan emak-emak, Gus, ini juga mesti maju, mesti berilmu. Karena jadi emak-emak itu teman-teman nggak mudah loh. Berat jadi Mhm. perempuan, jadi emak-emak ini. Makanya emak-emak ini mesti dukung dan bagaimana dimuliakan. Kalau bahasa saya ke teman-teman, kalau anak perempuan ini rusak, rusaklah satu peradaban, Gus. Betul. Nah, makanya ini mesti disupport betul-betul. Dan yang paling sulit pas S2 itu, ini beranak empat, suami tinggal, tadi bolak-balik dengan situasi yang sudah diceritakan. Saya. Ah, kalau belajarnya seru ya di IPB itu. IPB itu kalau kita belajar dalam apa tatap muka di kelas itu seru banget, menarik lah dunia kuliah, apalagi ya termasuk kita ya misalnya di kelas itu kami apalagi ada kelas khusus memang kelas BPS. Jadi kita itu ya beda-beda 5 tahun, 6 tahun dengan di atas atau di bawah kita gitu. Tapi tidak terlalu jauh gitu. Tidak 5 tahun, 4 tahun gitu ya. Tidak terlalu jauh gitu. Jadi teman-teman dan saling mensupport. Jadi tidak ada kesulitan. Kesulitannya muncul ketika ketika tesis. Hmm, Nah, apa ya? Jadi IPB ini kadang-kadang, bukan kadang, terkenal dengan kampus yang sangat menjaga ideologi statistiknya. Jadi ada pakem-pakemnya. Nah, itu yang tidak bisa kita dan harus kita ikuti gitu. Jadi memang dosen-dosen IPB juga luar biasa sibuknya. Statistisi yang levelnya itu kadang-kadang udah jadi dosen saya itu ada yang jadi dosen tamu di Thailand gitu. Ada yang datang apa dipanggil ke Papua membuat riset dan sebagainya. Jadi memang kesibukan dosen yang luar biasa itu yang membuat kita eh, akhirnya saya juga pulangin aja lah anak-anak ini biar mereka bisa TK karena mereka memang udah masuk usia TK waktu itu. Nah, yang menarik lagi di apa ya bagi kita mungkin ya Yus ya mungkin Yus Radi juga udah pernah merasakan karena sudah kuliah di luar ya. Apalagi saya tuh di mana S1-nya itu di STIS di mana mahasiswanya se-Indonesia. Lalu di IPB juga yang sering bergabung dengan teman-teman mahasiswa reguler yang juga berasal dari macam-macam provinsi. Kita lihat sebenarnya kalau kita sudah di luar, kita itu sudah bisa bersaing, kompetisi. Tapi menembus keluarnya itu yang sangat sulit. Saya sangat appreciate apa ya, sering saya sebutin nama-nama teman-teman ya, kayak Isradi lah, Bulan Nosarios misalnya, yang nembus ke UGM dari SMA 1 Takengon, bahkan sampai mengorbankan setahun ya, bimbel kalau nggak salah bulan itu ya.
Di mana teman-teman lain itu mungkin lebih memilih untuk sekolah swasta, ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Tapi ada banyak privilege yang dimiliki oleh sekolah negeri waktu itu ya. Kalau sekarang udah apa namanya, apa tuh biaya kuliahnya mungkin udah terlalu tinggi, maka teman udah mulai ada kayak kecenderungan udah nggak apa-apa lah, daripada negeri mahal banget, mendingan kita langsung ke swasta gitu. Tapi zaman dulu tuh memang banyak kelebihan dari kampus-kampus negeri. Lulusan kita inilah, Miss, yang memang lulusan SMA dari Aceh Tengah itu agak sulit sedikit sedikit untuk nembus ke level nasional kayak kampus-kampus yang top 5, UI, ITB, USU, UGM, apa ya, termasuk. Nah, itu tembusnya Unpad. sulit, empat empat ya benar, Hmm. empat. Tapi dan itu terjadi sampai sekarang. Jadi kita ya undangan lah bermainnya nanti, main undangan gitu di SNBT yang mungkin bisa nembus ke sana. Tapi untuk SNBT atau yang tes itu jari, hitungan jari yang bisa tembus. Padahal ya itu tadi banyak kelebihan yang dimiliki oleh kampus-kampus ternama. Tapi begitu kita sudah di tataran nasional, internasional, kita udah punya nama ya. Seperti yang Yusra disampaikan. Yusra sendiri apa ya, melakukan pencatatan biografi digital. Ini saya orang ke 100 sekian ya. Ya berarti kan orangnya udah hebat-hebat nih orang-orang Takengon, orang-orang Takengon. Ya orang Gayo lah ya yang tersebar di beberapa 144 kabupaten. ya, Gus. Nah, 144. Masya Allah. Artinya kita ini sebenarnya bisa bersaing. Tetapi nembusnya ini dan butuh kegigihan. Hanya orang-orang tertentu yang rela lah seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk bisa mencapai apa yang mereka impikan. Gitu. Jadi memang mohon maaf ini kualitas pendidikan kita untuk SMA itu memang harus lebih lagi ditingkatkan. Meskipun sekarang sudah ada prestasi-prestasi ya, kita tidak bisa memungkiri sudah banyak prestasi yang dihasilkan, tapi itu tadi PR buat kita lah. Kalau kita bicara tentang sekolah kedinasan, nah itu hampir sama juga. Jadi teman-teman kita yang masuk sekolah kedinasan itu kadang harus ke modal bangsa dulu. Yes. Tapi untuk yang langsung dari SMA langsung berkompetisi dengan teman-teman se-Indonesia itu sulit. Itu agak sedikit sulit. Nah, itu yang dan impian itu Yusradi mungkin saya perlu sampaikan di sini, saya pernah di IPB itu sekalian menimba ilmu keguruan. Jadi ada pertemuan guru, ada kayak apa, kursus-kursus kecil-kecilan guru itu saya ikut. Terus ada beberapa kali itu saya ikut. Nah, yang pertama, yang terakhir itu sampai saya nangis ya, nangis ya Allah. Seandainya lah guru-guru kita di Takengon segiat ini, seulet ini menyampaikan ilmunya, mentransfer ilmunya ke muridnya, mungkin kita akan lebih banyak pintu-pintu yang terbuka bagi lulusan-lulusan eh, dataran tinggi Gayo ke sekolah-sekolah yang di Pulau Jawa atau di tempat lain yang bagus gitu. Itu Yus, jadi saya memang masih ada, ya kita bilang dendam, sekarang sih udah enggak, saya udah berdamai dengan itu. Jadi setiap yang belajar ke saya mau masuk sekolah kedinasan, saya terima Yus. Tidak ada lagi rasa marah kalau misalnya suatu rumus, kok rumus ini kalian nggak tahu gitu misalnya kan. Kalau dulu masih saya tanya, kenapa rumus ABC ini misalnya rumus ABC kamu nggak tahu gitu. Kan jawabannya juga mancing sih ya, emang murid saya itu mancing. Kan ibu, kakak kan tahu kak, ini kan UN aja kami nanti dikasih jawaban katanya gitu. Jadi ngapain diajarin juga enggak gitu. Aduh, kembalilah kamu, saya bilang gitu. Kamu balik ke gurumu, sampaikan ke mereka bahwa rasa ingin tahu, rasa apa ya, untuk menyelesaikan soal-soal itu yang membunuhnya sendiri itu adalah guru-guru kita sendiri. Jangan-jangan ya. Nah, itu hanya contoh yang mungkin saya belum bisa mengeneralisir, tapi ya begitulah. Artinya, untuk menembus nasional, ada senjata-senjata yang harus dimiliki oleh lulusan-lulusan dimanapun, dari daerah manapun. Senjata itu kadang-kadang kalau orang lain 100, kita senjata kita mungkin cuma 20 kayak gitu. Nah, itulah yang belum, sehingga belum bisa berkompetisi di tataran nasional.
Tapi meskipun kita akui sekarang sudah mulai ada prestasi ya, itu sangat membanggakan. Banyak guru-guru kita yang udah sampai level nasional, dapat penghargaan dan sebagainya. Tapi itu masih terjadi sampai sekarang. Jadi untuk di apa sekedar informasi di BPS Benar Meriah itu ada kelas namanya program namanya Simpati, siap masuk Polstatistis. Jadi kita sengaja memberikan kesempatan belajar bersama gitu, upgrade untuk siapa saja yang lulusan SMA atau masih kelas 3 SMA, baik itu SMA-nya di Benar Meriah maupun dimanapun, yang mau datang tiap hari ada jadwal tertentu untuk kita belajar bersama. Yuk kita belajar yuk. Kita kasih tahu kalau masuk sekolah kedinasan itu ternyata sekarang harus sama kayak CPNS, harus ikuti SKD misalnya. SKD itu apa sih? Oh itu ada TIU, ada TWK, ada TKP, terus ada SKB. Setelah lulus dapat rankingan kita masuk SKB. Nah SKB-nya itu kita jelaskan lagi. Ini loh contoh soalnya. Nah begitu Yus. Jadi ya memang di tahun pertama simpati ini belum menghasilkan. Tapi bagi kami itu bukan hasil yang oh udah ada lulus gitu ah itu menunjukkan kita sudah menghasilkan tuh enggak. Mereka datang dan belajar dan mendapat pengetahuan pemahaman aja itu kita bersyukur. Syukur-syukur seperti yang kita ulang-ulang di kelas teman-teman kalau tidak lewat tahun pertama it's okay, lanjut bimbel lagi atau sekali kuliah nyambi kuliah ambil lagi bimbel perdalam lagi SKD SKB-nya tes lagi di tahun kedua. Jadi begitu gitu ya.